Ya, dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah dan menjadi penyebab serangan ransomware di tahun 2024 dimulai sejak tahun 2020. Saat itu Kementerian Komdigi yang masih bernama Kementerian Kominfo mengkondisikan tender untuk memenangkan PT AL selama 5 tahun berturut-turut. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga mulai pada tahun 2020. Komdigi yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk mengangkat PT AL sebagai kontrak saat itu mencapai 60,378 miliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali menangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Dinilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi PT AL menangkan tender PDSN tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024 nilai kontraknya mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya pada Juni 2024 serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan ini juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memimpin rapat koordinasi kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran. Rapat ini membahas tentang antisipasi lonjakan pemudik, mitigasi bencana selama mudik, serta potensi kecelakaan selama mudik berlangsung. Rapat koordinasi juga dihadiri oleh Kepala BMKG, perwakilan Basarnas, Kakor Lantas Polri, dan Jasa Marga. Ya, jelang arus mudik Lebaran 2025, petugas gabungan mulai menggelar uji kelaikan kendaraan atau dikenal dengan uji KIR, baik di Jakarta maupun di daerah. Tak hanya itu, dilakukan juga tes urin untuk pastikan keamanan penumpang. Petugas gabungan pemeriksa satu persatu bus di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Pemeriksaan dilakukan dari ruang kemudi supir, pengecekan sabuk pengaman, fungsi rem, lampu, ketebalan ban, dan kelengkapan surat kendaraan. Selain itu, bus juga diperiksa apakah dilengkapi dengan alat pemecah kaca. Dalam proses ini, sedikitnya ada 4 unit bus yang ditemukan dalam kondisi tidak baik. Hal serupa juga dilakukan petugas gabungan di PO Bus Sahabat Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas memeriksa kelengkapan fisik serta administrasi kendaraan, mulai dari pemeriksaan fungsi rem, lampu, klakson, hingga jumlah kursi dalam bus. Tes urin juga dilakukan pada sopir bus yang akan bertugas di masa mudik Lebaran 2025. Kami datang di PO Sahabat di Kabupaten Bandung ini, yang pertama tujuannya untuk mengecek kesiapan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik nanti di Lebaran tahun ini. Kemudian yang kedua, mengecek juga kesiapan personil, maksudnya pengemudinya, yaitu kita mengecek kesehatannya, juga melakukan cek urin, serta kita memberikan masukan-masukan terhadap para pengemudi dan pengelola
untuk bagaimana bisa menyelenggarakan mudik ini secara aman dan nyaman. Pemeriksaan kondisi fisik, kelengkapan administrasi, juga tes urin untuk sopir bus ini dilakukan untuk memastikan mudik Lebaran 2025 berlangsung aman dan nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan.